Karena kalau jadi suster itu jadi istri Tuhan, pasti masuk surga. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya. Kalau yang dari baptis itu Anastasia Dwi Eni Widyastuti. Kemudian ketika SMP itu diberi penguatan namanya Maria. Jadi nama saya kemudian menjadi Maria Anastasia Dwi Eni Widyastuti. Saya lahir dari keluarga Katolik Roma. Bapak saya tokoh gereja, yaitu pradiakon. Pradiakon itu memimpin para diakon. Diakon ini pengganti pastor ketika pastor berhalangan. Kalau dalam memimpin kebaktian atau ibadah itu biasanya kan dipimpin oleh pastor. Tapi kalau pastornya berhalangan, baik itu di gereja ataupun di kampung-kampung, di kering ya istilahnya, kalau di kampung atau stasi, itu bapak saya menggantikan. Sejak TK sampai perguruan tinggi, 6 anak dari keluarga saya itu yang kuliah di negeri hanya 2 adik saya, itu pun di UGM. Sejak TK sampai perguruan tinggi saya juga sekolah di Yayasan Katolik, TK di TK Gereja Pugeran Yogyakarta di kota itu, kemudian SD-nya SD Canisius Pugeran, SMP Stella Duce Suryo Tinengratan, kemudian SPG Pangudi Luhur. Saya sempat mendaftarkan masuk ke sekolah Biarawati di Semarang, ordonya Fransiskanes, itu setelah kelas 3 SPG. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan untuk masuk menjadi suster. Kata ayah saya, kalau kamu mau menjadi suster, adikmu banyak. Jadi beban bapak untuk membiayai sekolah adik-adik itu bertambah. Maka diharapkan saya kalau sudah lulus SPG, tidak jadi suster. Kalau jadi suster kan semua penghasilan harus masuk ke kongregasi gitu. Maka kemudian saya tidak diizinkan masuk suster. Saya kemudian istilahnya dipaksa untuk kuliah. Saya hanya mendaftar satu tempat, yaitu di IKIP Sanata Dharma jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan kakak Putra Bude itu juga dulu SPG-nya SPG Pangudi Luhur, sebelumnya Muslim, tapi kemudian karena sekolahnya melanjutkan ke SPG Pangudi Luhur dan ikut keluarga saya, kemudian berubah menjadi Katolik sampai hari ini. Jadi saya itu pengen jadi suster karena ketika kelas 3 SMP saya itu takut mati. Ya, mungkin hidayah itu sudah mulai dari sana. Jadi saya takut mati. Kalau mati takut masuk neraka. Padahal di Alkitab memang sebenarnya istilah itu enggak ada. Karena dijamin masih masuk surga. Hanya saya tidak percaya. Jadi penebusan, jadi kalau dosa itu percaya kepada Yesus itu akan ditebus, itu saya tidak terlalu percaya.
Saya makanya takut mati, kemudian sampai SPG saya sampai didampingi oleh bruder, ada psikolog juga, meskipun orang tua saya tidak tahu. Jadi ketakutan saya akan kematian sejak kelas 3 SMP itu yang mencetuskan pemikiran untuk jadi suster. Karena kalau jadi suster itu jadi istri Tuhan, pasti masuk surga. Itu. Nah, karena ada penilaian seperti itu, maka saya pengen sekali jadi suster. Ya, mungkin hidayah itu sebenarnya sudah mulai, karena jawaban yang saya pertanyakan dalam hati, kemana roh setelah lepas dari jasad, apa yang kemudian terjadi setelah mati, itu saya temukan ketika belajar Islam. Tapi itu prosesnya panjang sekali. Karena saya mendapatkan hidayah itu mulai dari semester 1, akhir semester 1 tahun 82. Jadi Desember, sekitar Desember pas liburan itu nggak sengaja saya datang ke rumah tetangga saya ini, kebetulan bapak ibunya ada di Brosot, agak jauh. Orang tuanya beli sebagian tanah dari bapak ibu saya, menjadi akrab. Beliau Muslim, kuliah di IKIP Muhammadiyah. Kebetulan sama-sama hobi membaca. Ya Allah karuniakan hidayah itu lewat membaca. Suatu sore saya datang ke rumah teman saya ini, namanya Mbak Dwi. Kebetulan dia juga kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Muhammadiyah. Kalau sekarang UAD ya, kalau dulu masih IKIP. Beliau sedang mandi, cuma bertiga di rumah itu. Ada kakaknya yang kuliah di UGM dan adiknya ketika itu masih di SMA Muhammadiyah 1. Karena sudah biasa datang ke rumah itu, saya ketok pintu, kok nggak ada yang jawab. Terus saya masuk, saya manggil-manggil, ternyata sedang mandi. Saya bilang, "Dek, saya mau pinjam buku." "Oh ya silahkan, ada di meja saya di kamar," gitu. Nah, di meja di kamarnya itu ada buku Sirkuit Kemelut, itu novel. Saya sudah baca, bahkan punya karena saya sering dibelikan oleh kakak Putra Bude yang kuliah di IKIP Sanata Dharma, tapi ketika itu beliau sudah ngajar di SMP Teresia Namedono. Jadi kebetulan beliau juga tahu kalau saya senang membaca, itu kadang dibelikan. Nah, ada buku kecil bersampul coklat. Terus saya ambil, saya kira buku itu yang disarankan. Kemudian saya pamit ke Mbak Dwi, "Dek, ini saya pinjam ya." "Oh ya Mbak, terima kasih," saya pulang. Tidak jauh dari rumah kami, ya, hanya selang 2 rumah. Kemudian saya masuk kamar. Kebiasaan saya itu membaca sampai hari ini itu sambil tiduran. Saya kancing karena kalau kemudian tahu ibu saya yang biasanya sering negur, kalau membaca jangan sambil tiduran. Tapi saya sambil tiduran tapi tetap lampunya terang gitu. Saya baca. Judulnya sudah mengerikan, mengapa saya masuk ke Islam. Itu tulisan Edi Krayan Hendrik, dari Kristen Protestan masuk Islam. Langsung saya tutup, saya marah. Loh, kok buku ini yang disarankan? Saya marah kepada Mbak Dwi. Mbak Dwi ini tidak tahu kalau buku itu yang saya ambil. 2 tahun sesudah saya syahadat itu baru tahu, karena saya cerita, saya mau mengembalikan takut dan masih marah. Nah, kemudian dari buku itu mau saya kembalikan takut, akhirnya saya simpan di almari. Kebetulan saya ada almari kecil tempat pakaian,
Saya simpan di situ, saya kunci. Karena takut kalau kemudian ada ibu atau bapak atau kakak adik itu buka kemudian menemukan buku itu, saya bisa dimarahi gitu. Maka kunci itu saya taruh di baju dalam. Jadi saya bawa kemana-mana, penuh ketakutan, tapi selalu terbayang-bayang ada Edi Krayan Hendrik masuk Islam. Kemudian beberapa waktu sesudahnya setelah saya gelisah, baca tidak, tapi ingin tahu saya lebih besar. Ya karena kebetulan memang hobi membaca itu menarik sekali. Saya kemudian mulai buka, lihat daftar isinya. Lihat daftar isinya, di situ ada kata-kata yang berkaitan Yesus bukan Tuhan, kitab sucinya palsu, dan ibadahnya juga tidak ada dasar perintah ibadah. Nah, sekitar itu yang kemudian saya marah, saya tutup lagi, saya simpan lagi. Tapi lagi-lagi kayak dikejar-kejar, kok bisa ya seperti itu? Kok Yesus bukan Tuhan di situ dikatakan begitu? Kok bisa ada orang yang seperti itu? Ya akhirnya kemudian saya baca dari buku itu, saya baca berkait dengan Yesus bukan Tuhan. Nah dari situ kemudian muncul keinginan saya untuk membaca Alkitab. Ya Alkitab ini, Alkitab kebetulan punya saya ini tahun 93. Yang terbitan tahun 82, saya punya kebetulan bapak saya juga selain jadi kepala sekolah, tapi beliau jadi guru agama juga di sekolahnya. Dulu sekolahan itu masih ada SMA Swagaya, kebetulan yang Katolik, yang ngajar agama Katolik cuma bapak saya. Maka di rumah banyak kitab suci, baik Alkitab, yang namanya Alkitab ini isinya dua macam, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian saya juga punya Injil, ini dari Katolik, ini terbitan tahun 77. Yang tahun 82 itu saya berikan ke seorang kiai. Seorang kiai ketika saya diundang ke Sukabumi itu saya kasihkan. Ya harapannya memang itu bisa menjadi bahan literasi untuk beliau, untuk paling tidak mengenalkan ini loh Alkitab, yang kalau kemudian diberikan kepada para santri akan nambah keimanan, bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bahwa kitab suci ini banyak tambahan yang diberikan oleh manusia sehingga nambah keimanan mereka. Tidak mungkin orang Islam yang membaca Alkitab ini kemudian akan pindah agama, meninggalkan Islam sebagai agama, kecuali tambah imannya. Nah, dari Alkitab ini saya kebetulan juga punya ini pengantar ke dalam Perjanjian Lama. Ini tulisan dari Romo Grunen, ini dosen untuk sekolah calon pastor. Terbitan pertama itu tahun 80, ini cetakan dari Canisius yang di Gejayan. Jadi memang ketika itu prosesnya ya agak lumayan. Nah, dari saya membaca Alkitab ini mulai dari ada, biasanya kalau kitab suci Alkitab ada seperti ini, pedoman membaca Alkitab. Di pedoman membaca Alkitab ini nomor 1, berdoalah dahulu mohon pimpinan Tuhan. Wajar aja. Tapi yang kedua, bacalah bagian Alkitab yang ditentukan untuk hari ini. Dari kertas kecil yang seperti ini
ini membuat saya berpikir, oh kok iya ya, kok ternyata membaca Alkitab itu ditentukan, memang ada jadwal. Hari ini yang dibaca apa, itu ada. Itu di setiap gereja, kebetulan saya sering ke gereja tiap pagi, aktivis gereja. Saya dari kecil memang ikut kegiatan Legio Maria. Legio Maria ini kumpulan mulai dari anak-anak itu ada di gereja, berdoa dengan tasbih kepada Bunda Maria. Kemudian makin besar kegiatan Legio Maria ini juga menyantuni lingkungan sekitar gereja. Kita jadi sering bawa makanan, bawa kue-kue, bawa makan, bawa kemudian permen, bawa baju. Itu keliling di sekitar gereja. Itu di kampung-kampung. Ya. Kemudian SMP saya ikut aktif di kegiatan remaja dari gereja. Kemudian itu di kampung. Kemudian ketika saya SPG, saya masuk dipilih untuk ikut aktif di koordinator pemuda Katolik di paroki. Jadi kalau di paroki itu kebetulan gereja saya itu membawai 4 kecamatan, 34 kampung. Nah, mereka yang aktif di koordinator pengurusan pemuda di gereja Katolik ini biasanya sudah aktif di kampungnya, itu baru dipilih. Kebetulan yang putri cuma 2 orang, yang lain laki-laki. Nah itu rumah kedua saya. Jadi kalau saya misalnya pulang dari sekolah kok nggak ada di rumah, saya ada di sekretariat. Itu sampai saya masuk Islam, ketika belum ketahuan, saya masih kadang ke situ untuk ya mohon maaf kamuflase. Karena kalau kemudian saya langsung meninggalkan itu takut ketahuan orang tua. Nah, kemudian dari bekal ini saya mulai membuka dari kitab Kejadian bab 1. Ini hidayah mungkin nampak sekali. Itu saya pahami ketika saya sudah belajar Islam. Setelah saya syahadat ternyata orang menamakan, lah itu hidayahmu. Jadi mulai dari kitab Kejadian bab 1, kitab Kejadian bab 1, ini yang perjanjian lama, mulai dari ayat 1, nanti saya bacakan enggak semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kebetulan saya ini sudah kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi lebih memahami. Kembali lagi pada ayat 1, pada mulanya Allah double L harusnya dibaca Allah. Ya kalau kemudian ver harusnya Allahnya ditulis L-nya 1. Karena ini kan berasal dari bahasa Arab. Menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi buminya belum ada bentuknya, kemudian kosong. Tapi, jadi ini satu kalimat majmu' yang cukup panjang. Di klausa yang kedua dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Ini bertentangan sekali. Buminya belum berbentuk dan kosong, tapi kenapa sudah ada samudra raya? Samudra raya ini berarti samudra laut yang luas sekali. Kalau samudra saja barangkali tidak terlalu luas, tapi ini ditambah raya yang artinya besar. Klausa selanjutnya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ketika menciptakan bumi dan seisinya ini,
Allahnya itu berwujud roh, melayang-layang di atas permukaan air. Satu kalimat majmu ini saja sudah membuat saya bingung. Kenapa tidak konsisten? Kalau memang buminya itu belum berbentuk dan kosong, mengapa sudah ada samudera? Allahnya berwujud roh. Bayangannya seperti apa tidak tahu, tetapi di gereja ada lambang merpati putih, itu katanya itu adalah lambang roh Allah. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada hari pertama ini Allah menciptakan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah diciptakan gelap dan terang. Ini bertentangan dengan hari keempat. Pada ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi pada hari keempat baru diciptakan benda langit, yaitu matahari. Memang tidak langsung disebutkan matahari dan bulan sebagai pembeda siang dan malam. Nah, kenapa tidak diciptakan dulu matahari dan bulan? Ya, betapapun yang namanya kitab suci itu harus mudah dipahami oleh manusia. Kalau akal manusia kan ada benda yang memisahkan terang dan gelap, malam dan siang, itu baru kemudian bisa kita membedakan, oh ini siang, ini malam, karena ada bendanya. Ya, ini saya menilai kok bertentangan ya. Kenapa tidak hari pertama diciptakan benda langitnya dulu, kemudian pada hari keempat baru kemudian itu siang dan malam. Ini baru dalam satu bab berkaitan dengan penciptaan dunia seisinya. Ini sudah membuat saya terguncang. Kemudian saya lihat lagi di bab ketiga, di bab 2 ini diciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini di bab 2 dikatakan bahwa mulai ayat yang 15, saya cuma ngambil yang penting aja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini buah larangan, diperintahkan kalau kamu makan buah larangan ini pasti mati. Nah, yang terjadi Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, makan buah larangan. Tapi ternyata Adam ini
dan Hawa ini tidak mati. Bahkan sampai usianya sampai ratusan tahun. Ya, intinya bahwa apa yang dituliskan di situ tidak terbukti. Apalagi dikuatkan dengan bab ketiga, ayatnya 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, ini saya berpikir loh, tadi ketika menciptakan dunia seisinya, Allahnya berwujud roh. Tapi di bab 3 ayat 8 ini dikatakan Tuhan berjalan-jalan pada waktu pagi hari di taman. Ini membuat saya kemudian, loh kok bisa ya? Dari roh Allah ini apa wujudnya apa? Apakah karena burung kemudian dia berjalan-jalan? Tapi di ayat yang ke-9 bertentangan lagi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalau berfirman kan wujudnya bisa berkata-kata, berarti wujudnya seperti manusia. Ia menjawab, iya, ini Adam dan Hawa. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi setelah makan buah larangan itu, kemudian Adam dan Hawa ini telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan. Jadi kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu kalau Hawa ini sudah meminta kepada Adam untuk memetik buah dan makannya? Tadi bersembunyi di balik pohon saja sudah bertanya, di manakah engkau? Kalau begitu Allah ini tidak maha melihat. Padahal kalau kemudian melihat dari kacamata bahasa, bahwa yang namanya Allah itu maha segala-galanya, maha melihat, maha mengetahui. Tapi ini ternyata bertentangan. Ini membuat saya juga kacau. Kemudian di bab lain lagi, nah ini muncul tadi saya sampaikan, saya lupa sampai usia berapa. Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, kebetulan saya agak lama tidak membuka Alkitab, karena kalau ngisi pengajian sudah jarang perbandingan agama, maka saya jarang membuka lagi. Kemudian di bab bab 32. Nah, di bab 32 mulai ayat 22 sampai 32 ini subjudulnya pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi ini dikatakan seorang laki-laki bergulat. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi ketika fajar sudah menyingsing,
laki-laki ini ingin pergi. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang saya pahami dari ayat ini, bahwa Yakub ini bergulat dengan seorang laki-laki dan seorang laki-laki ini ternyata Allah. Dari bentuk pengakuan kata-kata yang disampaikan oleh Yakub. Ini mulai perubahan dari bab 1 Allah yang berwujud roh. Kemudian di bab 3 tadi sudah berjalan-jalan pagi hari. Kemudian di bab 32 ini kemudian seorang laki-laki seperti manusia. Ini membuat saya kemudian agak putus asa. Loh, berarti apa yang disampaikan oleh Eddie Ryan Hendrik bahwa Yesus itu bukan Tuhan sesuai. Ya, di antaranya karena di Perjanjian Lama tidak ada penyebutan Yesus itu Tuhan. Kemudian di sini dikatakan Allah berwujud manusia. Lebih-lebih kalau kemudian saya membaca Perjanjian Baru, karena mulai Perjanjian Baru ini diceritakan tentang mulai riwayat kelahiran Yesus sampai kemudian bersama dengan kegiatan-kegiatannya, kemudian bagaimana Yesus itu mati. Tidak ada satu ayat pun di Perjanjian Baru, baik Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada pengakuan sama sekali. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri selalu mengatakan bahwa aku ini utusan. Aku ini utusan. Kalau utusan dengan yang mengutus otomatis kan berbeda. Berbeda sama sekali. Apalagi kemudian ditambah dengan saya membaca ini. Pengantar ke dalam Perjanjian Lama, ini cetakan Canisius. Di halaman 19 ini dituliskan semua naskah asli yang dituliskan oleh penulis suci tidak terpelihara bagi kita. Berabad-abad lamanya naskah-naskah itu disalin dengan tangan, karena memang percetakan belum ada. Dengan disalinnya naskah-naskah itu banyak kesalahan menyusup. Dalam menyalin Alkitab ada kesalahan yang kebetulan saja terjadi, tetapi ada juga yang disengaja dibuat atas dasar macam-macam pertimbangan. Jadi disalin ini ternyata ada kesalahan yang memang disengaja dibuat. Ternyata Tuhan tidak menjaga supaya kitab suci terpelihara secara utuh sempurna. Penyalin-penyalin tidak mendapat pertolongan khusus. Ini saya tidak mengada-ada, tetapi jelas dituliskan di sini. Ini kemudian memang menguatkan saya karena memang ternyata setelah saya membandingkan antar Alkitab, itu banyak yang kemudian antar Alkitab ini berubah. Satu contoh kecil aja. Di Injil karangan Matius, ini kebetulan cetakan tahun 77. Ini milik umat Katolik. Ini di Injil Matius bab 10 ayat 12 disampaikan, waktu kalian masuk ke rumah itu katakanlah Assalamualaikum. Jadi ada tulisan ini Assalamualaikum, barangkali bisa di shot. Ini terlihat ya, Assalamualaikum. Tapi kalau kemudian kita lihat di sini, ini tahun 93 Injil karangan Matius.
Sama ya, bab 10 ayat 12. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jadi sekadar salam. Ini yang 12. Yang 12 ya? Ya. Kecil sekali tulisannya. Ini 12. ini. Ya. Jadi yang Ini. Ya. ini yang berapa ya? Sama. 12 juga. Iya, 12. Ini yang cetakan berapa, Bu? Tahun 77. Tahun 77 sama badan penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. LAI juga ya? Iya, LAI juga. Iya. Ini tahun berapa, Bu, yang ini? Ini tahun 93. Ini 93. Iya, 93. Iya, Iya. 93. Iya. Jadi dari dua perbandingan ini saja, ya karena saya kebetulan di jurusan bahasa Indonesia, yang namanya Assalamualaikum itu adalah ucapan salam khusus umat Islam yang memang ternyata ketika saya belajar tentang Islam itu diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk doa. Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam berkah Allah itu bersama kamu. Jadi itu doa. Jelas kalau hanya sekadar mengucapkan salam bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu berbeda. Ketika saya kemudian menanyakan ini kepada pastor, mereka mengatakan ya sama saja, itu kan juga salam. Iya, tapi ini kan salamnya orang Islam. Kenapa kita pakai? Itu. Nah, ini bagian kecil saja yang kemudian memang membawa saya ke dalam guncangan, karena juga setelah saya mendalami Yesus itu ternyata bukan Tuhan, kitab sucinya beda tahun bisa berubah. Kemudian saya juga bertanya kepada para pastor, karena saya aktif di gereja, saya sering datang ke paroki, ke pastoran, ngobrol-ngobrol. Kebetulan di kampus juga saya ada teman-teman suster, ada teman-teman calon pastor, frater. Itu saya bertanya-tanya sampai kayak orang gila. Kalau begitu siapa Tuhan yang harus saya sembah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya berada di daerah Jeglongan di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini insya Allah akan dibangun pusat rehabilitasi dan pembinaan mu'alaf, di mana lokasi ini dulunya adalah daerah misi kristenisasinya Pak Ragil. Beliau insya Allah akan membangun peradaban lagi di sini, dan tempat ini membutuhkan support daripada teman-teman sekalian. Bagaimana proses dan update pembangunannya kita akan langsung tanyakan kepada Pak Ragil. Alhamdulillah, kenapa ini dibangun? Pertama karena di sini adalah dulu pusat pengkaderan calon-calon misioneri dan misionari. Yang di sini adalah pusat kegiatan dakwah para misioneri. Termasuk salah satunya adalah tempat berkumpulnya para penginjil, pendeta, pastor, kemudian bruder dan seterusnya. Pokoknya yang di lingkup gerakan gereja. Nah, perjalanannya waktu, alhamdulillah salah satu warga sini yang Muslim, Bapak Sri Yono, mewakafkan tanah ini. Sehingga dari
Forum Arimatea berinisiasi bahwa tanah ini bukan saja untuk dijadikan masjid, dibangun masjid, tapi akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan dakwah, pengkaderan para dai, juga para mualaf-mualaf yang ada di lingkungan sini untuk bergabung bersama kami, belajar di tempat ini dan mengembangkan visi misi ke depan. Jadi mungkin pembangunannya sekian berapa persen, udah berapa persen nih Pak? Ini sekitar 40%-an, masih sekitar 2 miliaran lebih lah, sekian lah kira-kira. Jadi Insya Allah bagi sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun berada, wakaf adalah amal yang tidak akan terputus, insya Allah. Walaupun kita sudah tidak ada ya Pak ya, akan mengalir terus bangunan ini, apalagi mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi penerus pojok Islam. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin ikut berkontribusi juga membangun peradaban di sini, mensupport mualaf center di Jeglongan sini yang dimotori oleh Forum Arimatea, bisa menyalurkan ke rekening 9511188290 atas nama Perkumpulan Forum Arimatea. Kode transfer BSI 145. Atas kebaikan dan kemurahan para sahabat ngaji cerdas, semoga Allah membalasnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.